Kemarin saya membaca tulisan profesor di Harian Kompas dan Media Indonesia mengenai tangkas melawan pandemi COVID-19. Menarik sekali, Prof. Mungkin bisa dijelaskan kepada viewer semua mengenai pemikiran profesor terhadap pandemi COVID ini, Prof. Iya. Jadi kenapa disebut tangkas itu? Karena di dalamnya itu yang pertama, kita ini harus berbasis data, dan kita tahu dengan berbasis data itu semua harus terakses pada dua pihak pemerintah dan pihak warga negara. Dari situlah kita bisa mendapatkan solusi yang bagus. Maka solusi yang bagus itu anggap saja itu tangkas melawan pandemi, utamanya untuk Indonesia. Itu intinya di situ. Solusi ya. Tangkas itu adalah solusi ya, Prof. Kenapa kami tekankan demikian? Karena dilihat dari perjalanannya dari bulan Desember itu sampai ke awal Maret sampai hingga sekarang ini luar biasa. Bayangkan negara Eropa, utamanya Italia aja sudah kedodoran dalam kaitan ini. Bahkan Amerika sudah melompati Italia dan melompati Cina itu sendiri. Itu artinya bahwa menghadapi COVID-19 ini jangan main-main. Meskipun sebelum-sebelumnya kita sudah bicara jangan main-main, tapi untuk yang sekarang ini lebih ditekankan lagi jangan main-main. Karena fatalitasnya itu yang awal dilaporkan itu berkisar 2%, kemudian meningkat lagi 3%, terus sampai perjalanan dari Januari, Februari, Maret bervariasi masing-masing negara. Kadang 8%, kadang tembus 10% lebih, termasuk Indonesia kembali lagi ke 8,9%. Itu menandakan bahwa COVID-19 itu memporak-porandakan hampir segala aspek kehidupan, tidak hanya di bidang kesehatan tetapi seluruh. Iya, semua aspek. Dari itu tangkas menghadapi COVID itu kuncinya berbasis data, keterbukaan, kemudian komitmen kedua belah pihak antara pemerintah dan warga negara kita semuanya ya bersatu padu, baik itu yang non-government juga istilahnya lembaga non-governmentnya itu juga multi corporate company-nya juga itu harus saling bahu-membahu karena tidak akan mungkin diselesaikan. Dan yang lebih penting lagi mengefektifkan sistem informasi teknologi agar apa yang diedukasikan ke masyarakat atau diberikan penyuluhan ke masyarakat itu bisa disadari oleh setiap warga negara, akhirnya muncul kesadaran untuk berpartisipasi lebih aktif lagi. Karena kuncinya pada kedua belah pihak tersebut. Gitu ya. Ya, kalau selama ini sendiri bagaimana, Prof? Menurut pandangan Profesor terhadap penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dari sisi kesehatan masyarakat ya? Gimana menurut Profesor? Jadi tergantung dari sisi pemerintah kita melihat atau dari sisi warga negara melihat. Itu pun dari warga negara pada zona merah, pada zona bukan merah. Mungkin jadi pada zona merah melihatnya itu mungkin harus dipacu lebih lagi. Nah, yang dari zona biru ya sudah semakin sport jantung, jangan-jangan ini masuk ke daerah zona biru sehingga biru jadi merah. Nah, kita tidak perlu berdebat tentang masalah ini karena pada intinya semua menghadapi dilema kemanusiaan yang sama-sama beratnya. Betul. Kunci ini dilahirkan
untuk semua pihak agar tidak saling salah menyalahkan. Ya. Justru kita saling bahu-membahu, kemudian berkonsentrasi mengikuti arahan pemerintah. Namun pemerintah juga harus dikritisi dengan solusi yang excellent. Ya. Karena kalau disendirikan, yang namanya beban yang demikian beratnya, rasanya tidak adil kalau kita mengharapkan yang terbaik tanpa kita memberikan kesenjangan. Ya. Di situ pentingnya. Jadi menurut Profesor, tangkas melawan pandemi ini ya, sebaiknya apa yang dilakukan pemerintah dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Prof? Karena kita melihat ini perkembangan terakhir aja sudah ada 1.000 lebih yang sudah terinfekted dan korban meninggal juga sudah mau menyentuh angka 90 ya. Jadi apa di sini kita bagi kepada bidang teknik medik dan teknik komunikasi. Artinya itu detail di bidang medik dan detail di bidang komunikasi. Detail di bidang medik, maka tenaga medis maupun para medis dan jajarannya harus disupport international standard walaupun itu minimal. Itu pokok. Jadi artinya itu alat pelindungnya, kemudian kesejahteraannya, karena dengan berjuang melawan COVID-19 ini ketika hatinya tenang, meninggalkan keluarganya tenang, maka keprimaan dalam layanan dan sementara menjaga kondisi keprimaan tubuhnya juga bisa didapatkan oleh masing-masing tenaga medik tersebut. Itu mengenai masalah alat pelindungnya. Lalu juga mengenai masalah support obat-obatan standar internasional maupun juga harus disiapkan untuk mengurangi fatalitas. Karena fatalitasnya ini akan semakin meningkat ketika kelompok usia 50 tahun ke atas, lebih-lebih di atas 70 tahun, maka angka recovery-nya itu mengecil. Nah, sehingga ini harus diperhatikan. Lalu kemudian mengenai masalah ronde jaga. Jadi ronde jaga itu juga untuk mengefisiensikan bagaimana jangan sampai lelah, bagaimana seperti yang sudah diberikan oleh pemerintah ini sudah betul, juga mengacu ke Wuhan juga saya kira itu. Jadi istirahatnya itu tidak terlalu jauh dari rumah sakit. Ya. Sekaligus untuk melindungi keluarganya. Kalau dia tiap hari pulang pergi ke rumahnya kan agak bahaya. Iya. Jadi selama berjuang sekian minggu, mudah-mudahan 2-3 minggu itu bisa efisien. Walaupun ada yang melaporkan sampai 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan juga. Itu dari sisi teknik medisnya itu juga harus diperhatikan. Utamanya memperhatikan masukan-masukan dari asosiasi ID atau kelompok profesional. Ya. Lalu kemudian untuk detail komunikasinya, maka apa yang sudah disampaikan hariannya itu kepada masyarakat lewat media televisi maupun media cetak, media saja yang mengacu standar WHO, yang mana pada intinya adalah jaga kebersihan, ya, utamanya cuci tangan, ya, terus kemudian utama lagi itu stay di rumah, untuk bekerja di rumah, ya, untuk berkarya di rumah sebisa mungkin. Lalu kemudian pola hidupnya semakin diperhatikan, meskipun harian dia kita itu pola hidup sehat itu tetap dijaga, tapi untuk fase pandemi ini juga semakin diperhatikan lagi mengenai pola hidup, mengenai makan yang bergizi, kemudian minum yang banyak, 2 liter sampai 2,5 liter, tidurnya 6 jam sehari, kemudian di antara stres ini perlu kita kontrol supaya tidak terlalu panik,
sebaiknya ya jangan panik karena akan mempengaruhi daya tahan tubuh. Lalu kemudian saling menjaga satu sama lain. Kalau memang merasa bahwa itu pernah kontak dengan yang positif, maka sebaiknya dengan memperhatikan ada panas atau tidak, ada batuk itu atau tidak, itu menjadi panduan untuk checking mengenai masalah makrovirusnya itu. Itu mengenai masalah stay di rumah ya. Jadi stay di rumah ya. Ya. Jadi kemarin mengenai masalah ya. apa? Kenapa? Ya, jadi kemarin itu di media Indonesia Profesor menulis judulnya sangat bagus sekali nih. Tinggal pilih jaga jarak atau ambiar, nih, Prof. Mungkin bisa diceritakan ke masyarakat seperti apa, dan juga di situ di tagline-nya juga ada tagline yang di situ Profesor menulis kutipan dari Dirjen WHO Tedros Ghebreyesus ya, mengeluarkan peringatan anak-anak muda, kalian tidak kebal ya, virus ini dapat membuat terkapar di rumah sakit berminggu-minggu. Nah, intinya dari tulisan Profesor itu apa, Prof? Tinggal pilih jaga jarak atau ambiar, dan juga dari peringatan Dirjen WHO tadi itu, Prof. Terutama untuk anak muda kita nih, Prof. Jadi saya bermaksud untuk memperkuat usaha pemerintah dan menurunkan ketegangan para warga negara di tengah chaosnya informasi, dan mengharap-harap cemas kapan ini badai berlalu tanpa mendapatkan korban banyak. Ya. Jadi mengambil dari WHO, juga mengacu dari kombinasi Korea maupun China, muncullah ini yang perlu kita tekankan, jaga jarak. Kalau lockdown pada saat 2 minggu lalu belum memungkinkan lockdown, karena untuk lockdown sendiri pertimbangan pemerintah itu luar biasa hati-hatinya, karena menyangkut masalah semua aspek itu, Pak. Ya. Mulai dari tata kelola pemerintahan sampai kira-kira muncul chaos tidaknya. Itu kita pahami betul. Nah, kita juga harus memahami dan memakluminya. Ya. Karena untuk lockdown sendiri pun membutuhkan biaya. Biayanya itu tidak tanggung-tanggung. Kalau di Cina itu selama 4 bulan membutuhkan 80 miliar dolar. Per bulannya berarti kan 20 miliar. 20 miliar dolar. 20 miliar dolar Amerika ya. Kalau 20 miliar dolar Amerika, ya Pak, sebagai pembandingnya cadangan devisa kalau nggak salah itu 130 miliar dolar ya untuk Indonesia. Jadi rasanya sangat jauh untuk prioritas pertama lockdown. Jadi pemerintah memakai kebijakan tidak melockdown. Pada saat 2 minggu yang lalu ya, Nah, tergantung dari puncaknya yang begini, progres dari hari ke hari ini demikian cepatnya. Namun kita berdoa jangan sampai peaknya atau puncaknya itu sangat tajam betul. Kalau perlu ya agak terlalu tajam, agak melandai lah. Karena kalau itu dihasil sampai 600 sampai 700 ribu yang ke sana, dengan model yang sekarang gini aja sudah mulai bingung semuanya. Berbagai pihak mulai bingung, apalagi kalau itu menyangkut puluhan ribu seperti yang ada di Italia dan Amerika. Kita berharap jangan terjadi Indonesia. Kembali kita lanjutkan mengenai masalah biaya lockdown itu tidak kecil. Apalagi kalau kita memperhatikan ada 70.000 pekerja informal atau keluarga informal dalam arti mata pencahariannya itu dari pedagang kecil-kecil yang semacam itu. Itu kalau kita hitung-hitung, kita ambil
seperempatnya atau tidak usah seperempatnya, sepersepuluhnya dari 20 miliar dolarnya Wuhan ya, atau yang di China ya, di Tiongkok ya. Itu kalau sepersepuluhnya dari 21 bulan itu berarti berapa ya? Kira-kira 2 miliar dolar, kan begitu loh? Iya. 2 miliar dolar. Nah itu bisa aja kita kalikan, nggak usah 16.000 sekian, tapi 15.000 GBP. Itu berapa triliun semacam itu. Ya mungkin bisa membutuhkan 30 triliun, bisa 60 triliun. Nah itu kan dana yang luar biasa besar. Untuk China nggak masalah karena dia punya cadangan devisa sampai 3.000 miliar dolar. Yang kita itu hanya 130 aja sekian, 0, sekiannya ya, atau nggak sampai sekian persen. Itu sebabnya lockdown bukan solusi utama. Sekalipun ideal, tetapi dengan risiko-risiko estimasi tersebut, maka jaga jarak lebih ditekankan di samping sistem pelacakan. Jaga jarak dan sistem pelacakan. Ya, diterapkan sistem pemantauan. Kemudian dikuatkan menjaga dunia masing-masing. Berkomunikasi secara efisien antara petugas pemerintah dengan masyarakat atau warga negara. Dari situlah pertimbangan kami menekankan, wah kalau nggak milih jaga jarak, apakah mau bubar atau ambiar?